Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali lanjutkan kajian dan pembahasan kita, membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-20, masih dalam pembahasan tentang salat Jumat. Babu ma jaa'a fi adzanil Jum'ah. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang pembahasan apa-apa yang telah datang tentang azan di hari Jumat. Beliau bawakan satu hadis dalam bab ini, nomor hadis 516. Sa'ib bin Yazid menceritakan bagaimana azan Jumat dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab, di mana mereka bertiga di zamannya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, adzan itu dikumandangkan apabila kharajal imam, apabila imam sudah keluar. Artinya imam sudah masuk ke masjid, kemudian naik ke atas mimbar, baru kemudian setelahnya dikumandangkan adzan. Ini yang pertama. Wa idza uqimatus shalah, kemudian adzan yang kedua adalah iqamahnya. Ya, kita sudah sebutkan bahwa adzan dan iqamah secara makna sama, yakni pemberitahuan. Adzan itu memberitahu telah tiba waktu salat, sedangkan iqamah juga pemberitahuan bahwa salat akan ditegakkan, akan dilaksanakan. Karenanya dalam istilah hadis kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu, iqamah itu juga disebut adzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda contohnya, ma baina al-adzanaini shalah. Di antara dua adzan ada salat sunnah.
Yang dimaksud di antara dua adzan di sini adalah antara adzan dan iqamah. Jadi iqamah itu juga disebut apa? Adzan. Jadi adzan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sa'ib bin Yazid, di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di zaman Umar radhiyallahu taala anhu adalah dua kali. Pertama adzan yang dikumandangkan tatkala imam sudah naik ke atas mimbar. Kemudian adzan yang kedua adalah adzan tatkala salat Jumat akan ditegakkan. Falamma kana Utsman zadan nidaa ats-tsalitsah 'ala az-zawra. Di masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berijtihad. Beliau berpendapat dibutuhkannya penambahan apa? Adzan. Maka di zaman beliau disebutkan oleh asar ini, riwayat ini, zada an-nida ats-tsalits 'ala zawra. Beliau menambah adzan yang ketiga. Kita telah sebutkan kemarin, kata yang ketiga ini bukan yang terakhir maksudnya. Ya. Karena ada istilah adzan pertama, kedua dan ketiga. Yang pertama belum tentu yang pertama, yang ketiga belum tentu yang terakhir. Ya. Jadi penambahan ini yang dilakukan adalah malah dia merupakan adzan yang pertama. Jadi adzan yang pertama. Jadi sebelum imam naik ke atas mimbar, beberapa waktu sebelum tibanya imam duduk di atas mimbar tersebut, Utsman menambah adzan lagi. Ini adzan yang dikumandangkan di lokasi yang dinamakan di sini dengan sebutan zaura. Kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu, zaura ini maksudnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, apa kemarin? Rumah Utsman di dekat pasar. Ini yang pertama. Karena memang mereka, yakni orang-orang yang beraktivitas di pasar, perlu untuk diberitahu bahwa waktu sholat sudah dekat. Ya, karena memang pasar itu tempatnya kesibukan. Kadang kalau sudah beraktivitas di pasar, lupa apa? Lupa waktu. Apalagi pasar-pasar modern sekarang. Kalau pasar tradisional mungkin ya masihlah ingat waktu. Masih dengan adzan. Kemudian juga tempatnya tidak memukau kan gitu. Tapi kalau pasar-pasar modern sekarang, pusat-pusat perbelanjaan, masuk pagi keluar tiba-tiba sudah gelap. Tempat sholatnya juga ya kadang kecil, suara adzan tidak dengar, matahari tidak terlihat. Jadi kayaknya semangat saja di dalam, terang, cari apapun ada di situ. Jadi Utsman di pasar dahulu, padahal pasarnya tradisional, cuman waktu itu belum ada jam, ya belum ada jam. Maka beliau berinisiatif atau beristihad untuk menambah adzan lagi. Ini adzan pertama dalam urutan. Dalam riwayat ini disebut dengan ditambah adzan ketiga. Beliau lakukan itu di Zaura. Ini rumah beliau yang ada di dekat pasar. Memberitahu kepada para pedagang, para pembeli, para pengunjung bahwa salat Jumat dekat waktunya. Atau Zaura di sini sebagian mengatakan apa? Kemarin kita sebutkan rumah ya. Sebuah ruangan yang besar yang ada dekat Masjid Nabawi. Ini di zaman Utsman radhiyallahu taala, dan ini ijtihad beliau. Ini ijtihad beliau. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan Utsman ini adalah sesuatu yang disebut sunnah juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidun." Ya, yakni para sahabat terkhusus dan terdepan dari mereka adalah
Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ini sehingga sebagian ulama berpendapat ya azan hari Jumat itu tiga kali azan, yakni azan pertama, kedua dan iqamat. Walaupun sebagian berpendapat ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau tidak dibutuhkan tidak perlu juga dilakukan. Ini sisi lain dari pendapat, karena Utsman kala itu melakukannya juga dikarenakan kebutuhan. Ya, sehingga kita lihat ya terjadi perbedaan dalam pelaksanaan adzan di hari Jumat. Di beberapa masjid 3 kali, di beberapa masjid 2 kali. Bahkan kita lihat hatta di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi di kota Madinah dan kota Mekkah Al-Mukarramah, mereka di hari Jumat itu melaksanakan 3 kali apa? 3 kali adzan. Al-muhim sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahkan dalam pertanyaan kita sudah jelaskan ya bahwa ada beberapa masalah memang dalam agama yang apabila ia lapang, maka kita juga lapang menyikapinya dan mengamalkannya. Dan apabila disempitkan oleh syariat, maka tidak boleh kita melapangkannya. Melapangkan sesuatu yang lapang dan menyempitkan sesuatu yang sempit, bukan kebalikannya. Melapangkan yang sempit, menyempitkan yang lapang. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, apalagi dalam tanya jawab ya pada pertemuan yang lalu. Sehingga para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang memiliki wawasan, ya seorang memiliki wawasan, kecuali Allahumma kecuali kalau seandainya seorang itu mufti, pemberi fatwa. Maka orang yang memberi fatwa itu, dia tidak memberikan fatwa kecuali satu saja. Ya, artinya kalau seandainya ada orang datang kepada seorang ulama dan dia memang akan berfatwa, tatkala ditanya misalnya kalau di sebuah negara kan ada misalnya ya maksudnya di Timur Tengah misalnya ada dewan fatwa misalnya, ada dewan fatwa, ada ketuanya. Maka dewan fatwa ini dan ketuanya kalau seandainya ditanya tentang sesuatu, maka teorinya atau aturannya adalah dia mesti menjawab dengan satu pendapat saja. Karena pertanyaan yang diajukan itu untuk diamalkan. Wahai alim, wahai orang yang berilmu, saya ingin bertanya kepadamu tentang masalah ini. Ya, karena kaitannya dengan sesuatu yang akan diamalkan. Maka ahli fatwa tadi akan memilih ya dengan keilmuan yang dia miliki pendapat yang menurutnya lebih kuat. Maka dia akan jawab satu jawaban. Karena kalau seandainya diberikan misalnya ini ada 5 pendapat misalnya, terserah kamu memilihnya. Kalau di majelis fatwa itu tidak bisa. Tapi kalau di majelis ta'lim, pembelajaran, memang harus dibuka supaya wawasannya apa? Luas, tidak sempit. Tapi di majelis fatwa berbeda. Ada orang minta fatwa, dia ingin melakukan sesuatu berkaitan dengan kebutuhannya dalam kehidupan, maka dijawab satu, ini hendaknya kau melakukan ini, dan pendapat yang diungkapkan disampaikan itu adalah pendapat yang menurut ulama tadi pendapat yang paling apa? Paling kuat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Karenanya metode dalam pembelajaran, metode dalam menjawab pertanyaan ini posisinya berbeda-beda. Sama seperti misalnya, apakah sama tatkala ada orang bertanya, sedangkan saya bukan sebuah hakim yang memutuskan keputusan di pengadilan, dengan seorang hakim yang duduk di bangku pengadilan tadi untuk memutuskan sebuah perkara, itu berbeda. Dan di sini banyak orang tidak membedakan. Jadi sepertinya dia adalah tuan kadi atau hakim yang memberi keputusan atau keputusan yang mengikat, yang memiliki kekuatan hukum, itu berbeda. Ya, ini majelis kita adalah majelis ta'lim, majelis pengajian. Di sini kita akan membaca hadis, di sini kita akan membaca perkataan para ulama, di sini kita akan membaca sisi-sisi pendapat para ulama, sehingga ini menambah wawasan. Ya.
Makanya Imam Tirmidzi rahimahullahu taala di sini menyebutkan ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, ini pendapat Imam Malik, ini pendapat Imam Ishaq bin Rahawai, ini pendapat Sufyan ats-Tsauri. Ini diamalkan oleh banyak para ulama, tapi ada ulama juga yang tidak menerimanya untuk menambah apa? Wawasan kita. Ini metodenya yang dipakai oleh para ulama semuanya. Ya, beda kalau seandainya kita berada di majelis fatwa. Misalnya posisi saya adalah Ketua Dewan Fatwa Nasional misalnya, itu beda. Saya tidak menjawab pertanyaan kecuali dengan pendapat yang secara penelitian yang saya lakukan, pendapat inilah yang paling benar. Karena itu akan dijadikan pegangan, akan dijadikan sandaran yang akan diamalkan oleh masyarakat, yang saya bertanggung jawab sebagai Ketua Dewan Fatwa di daerah tersebut. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang hendaknya dimaklumi. Jadi majelis kita bukan majelis fatwa, majelis kita adalah majelis pengajian. Ya, karena memang ada sebagian yang maunya itu ya satu pendapat saja. Ya, memang tidak ada masalah. Maunya satu pendapat saja. Kalau saya ngikuti Imam Ahmad saja, yang satu saya ngikuti Imam Syafi'i saja. Kalau kita di pengajian kita buka dua pendapat itu. Kita sampaikan Imam Syafi'i pendapatnya seperti ini, Imam Ahmad pendapatnya seperti ini, Imam Abu Hanifah pendapatnya seperti ini. Ini kita majelis ta'lim. Makanya di majelis ta'lim semua jadi buka. Contoh misalnya, kalau kita mengkaji misalnya terkait dengan zakat misalnya, pembahasan zakat. Kalau saya sebagai ketua Dewan Fatwa di satu daerah misalnya, kemudian ada masyarakat saya bertanya tentang zakat fitri itu bayarnya pakai apa Ustaz? Apakah mesti pakai makanan pokok ataukah boleh pakai uang? Maka saya akan jawab pertanyaan ini sesuai dengan penelitian yang saya lakukan, pendapat yang saya anggap lebih kuat. Contoh misalnya, saya berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i misalnya dalam bab zakat fitri, jenis apa yang mesti dikeluarkan? Imam Syafi'i mengatakan yang harus dikeluarkan adalah bahan makanan pokok. Beras, kamu keluarkan dalam bentuk beras. Itu majelisnya majelis fatwa. Kamu keluarkan dalam bentuk beras. Karena sejauh penelitian yang saya teliti, misalnya kalau saya duduk di majelis fatwa, saya meneliti pendapat Imam Syafi'i yang paling benar. Bahkan beliau berpendapat kalau tidak pakai bahan makanan pokok tidak sah. Saya putuskan itu karena ini akan dijadikan pijakan dalam mengamalkan oleh yang bertanya tadi. Atau mungkin saya berpendapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Misalnya saya teliti, kiranya pendapat Imam Abu Hanifah lebih kuat yang membolehkan berzakat fitri menggunakan uang selain bahan makanan pokok. Maka tatkala ditanya ke saya dan saya saat itu duduk di majelis fatwa, maka saya akan mengatakan silahkan bayar pakai uang. Karena ini akan diamalkan oleh dia dan itu mengikat tentunya. Ya, artinya jawaban saya itu akan dijadikan sebagai mungkin keputusan di negeri tersebut atau di tempat tersebut. Tapi kalau kita berada di majelis ta'lim, beda. Pembahasannya kita bedahlah. Pendapat Imam Syafi'i itu tidak membolehkan kecuali bahan makanan pokok. Apa alasan beliau? Alasan beliau, pendapat Imam Abu Hanifah membolehkan membayar dengan selain bahan makanan pokok dengan menggunakan uang. Apa dasar mereka? Kita kaji. Sehingga dengan ini lapanglah dada kita. Oh, seperti itu rupanya. Tapi kalau di majelis fatwa yang mengikat, yang ada kekuatan hukumnya, yang tidak seperti itu. Memang yang dipilih adalah apa? Satu pendapat yang dianggap oleh mufti tadi pendapat yang paling kuat. Jadi seperti ini para ikhwah. Ya. Makanya kita harus bedakan di mana posisi kita dan di majelis apa kita sedang berbicara. Ya, kita baca ini dan kita lihat bagaimana metode Imam Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengatakan ini diamalkan oleh para ulama. Ini pendapat yang dikatakan oleh Imam Fulan, tapi berbeda dengan ulama yang lainnya. Karena majelisnya adalah majelis ilmu, ya, majelis pengajian.
Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Jadi jangan sampai ada ungkapan, wah ustadznya nggak konsisten, nggak istiqomah. Ya, ini boleh ada pendapatnya. Ini juga ada nggak istiqomah ustadznya ini. Dia pinginnya yang apa? Hitam, putih, ada. Kalau hitam ya hitam, putih ya putih. Gitu. Masa apa bahasanya? Bunglon. Hitam putih, samar. Sekali lagi majelisnya majelis ta'lim, bukan majelis apa? Fatwa. Demikian para ikhwah. Makanya kita kaji kemarin tentang azan 3 kali atau azan hanya 2 kali. Ya, maklum. Ini hal yang maklum ya, terjadi dalam wawasan daripada wawasan agama kita dalam pembahasan berkaitan dengan fikih. Kemudian bab ke-21, bab ma jaa fil kalam ba'da nuzulil imam minal mimbar. Bab apa-apa yang telah datang berkaitan dengan al-kalam, berbicara setelah turunnya imam dari mimbar. Jadi akan dibahas oleh beliau akan bawakan riwayat, tapi riwayat ini disebutkan syadz. Syadz itu adalah hadis yang sahih tapi menyelisih hadis yang lebih sahih sehingga dia jadi cacat. Masuk dalam kategori hadis yang lemah juga, tidak bisa dipakai. Karena dia menyelisih hadis yang lebih apa? Sahih. Berarti ada masalah dalam penukilan, ada kesalahannya dalam penukilan. Dia sahih tapi menyelisih hadis yang lebih sahih. Berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh rawi sehingga akhirnya riwayat yang dia sampaikan sampai pada titik menyelisihi riwayat yang lebih apa? Sahih. Contoh ada informasi yang bertentangan. Kedua informasi ini dinukil dari orang yang bagus, jujur, terpercaya. Kejadiannya sama, waktu kejadiannya sama. Tapi dalam menukilkan kejadian tadi berbeda. Satu mengatakan A, satu mengatakan B misalnya, bertentangan, bertolak belakang. Tapi kalau tidak bertolak belakang, kedua-duanya diterima, dianggap sebagai tambahan cerita, tambahan riwayat, atau melengkapi ceritanya. Ya, sama seperti kita lihat dalam Al-Quran misalnya cerita Nabi Musa itu kan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Di surat ini tidak diceritakan tentang poin A, di surat ini dilengkapi dengan poin B. Itu melengkapi, ceritanya tidak bertentangan. Tapi ini sebuah informasi dari dua orang yang sama-sama terpercaya, sama-sama saleh, sama-sama adil, tapi bertentangan. Dan yang keduanya tingkatan kejujurannya itu berbeda. Yang satu lebih jujur, yang satu lebih kuat ingatannya. Maka yang lemah sekalipun sahih, tapi tatkala statusnya di bawah kesahihan yang kedua misalnya, maka yang menyelisih ini disebut dengan hadis syadz. Masuk dalam kategori hadis yang lemah, tidak bisa dipakai. Sebagian ulama menganggap hadis nomor 517 ini adalah syadz. Al-Imam At-Tirmidzi membawakan hadis sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu bil hajah idza nazala 'anil mimbar. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallamu bil hajah idza nazala 'alal mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun dari mimbar, berarti dua khutbahnya telah selesai. Beliau turun untuk nantinya qomat ditegakkan, kemudian beliau akan mengimami kaum muslimin melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Di saat beliau turun, qomat dikumandangkan, beliau turun dan beliau menuju posisi untuk mengimami kaum muslimin, yukallam bil hajah. Maka beliau
diajak berdialog oleh sebagian para sahabat tentang hajat kebutuhan sebagian mereka. Ini hadisnya. Jadi sebelum sholat beliau itu ada cerita dengan seorang sahabat, karena sahabat tadi punya sebuah keperluan. Ini menunjukkan, riwayat syad ini menunjukkan bahwa tatkala khatib turun dari mimbar untuk mengerjakan sholat, ini tidak mengapa kita berbicara secara mutlak, ngobrol itu tidak apa-apa. Dengan riwayat ini tidak mengapa. Kenapa ini dikaji para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Hukum asalnya dari semenjak azan dikumandangkan, sampai sholat selesai, hendaknya kita tidak berbicara kecuali pada poin yang boleh kita berbicara. Tidaklah kita berbicara kecuali memang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, bagus kita berzikir, berdoa kepada Allah, karena waktunya adalah waktu yang sangat istimewa. Contoh misalnya kita berangkat dari rumah di hari Jumat sampai masuk ke masjid, duduk. Khatib belum datang, mungkin ada 15 menit lagi, ada setengah jam lagi. Jangan ngobrol, cerita yang sana sini. Ya, semua kita menghadap kiblat, duduk di saf masing-masing, sibukkan diri dengan apa? Dengan zikir, dengan ibadah kepada Allah SWT. Ya mungkin kalaupun saat itu masih boleh berbicara, berkomunikasi dengan teman di samping atau jamaah di masjid, berbicaralah sesuai dengan hal yang dibutuhkan. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana kabarnya? Sehat. Sudah sholat, berdoa. Karena memang posisinya saat itu atau waktunya saat itu adalah waktu yang sangat istimewa. Kemudian tatkala khatib misalnya sudah naik, sudah berkhutbah, kan kita tidak boleh apa? Bicara lagi. Tapi tatkala khatib duduk di atas mimbar di antara dua khutbah, dia tidak berbicara. Sebagian para ulama mengatakan saat itu kita boleh bicara. Tapi bicara di sini bukan ngobrol ya. Langsung ngadap kawannya, gimana ya kita? Jangan. Tapi kalau mungkin mengingatkan, bangunkan yang tidur. Tadi di saat khatib sedang berkhutbah ada yang ribut, kan kita tidak boleh berkata kepadanya apa? Diam, tidak boleh. Di saat jeda itu silakan, nggak boleh ribut, nggak boleh ngomong. Perhatikan khatib, itu boleh. Begitu juga dengan pembahasan setelah khatib selesai berkhutbah, dia turun untuk mengimami, qomat ditegakkan, qomat dikumandangkan. Boleh tidak kita berbicara? Boleh. Ngantuk kali saya bisa. Berat kali tadi kamu ya. Tidak ada masalah. Tapi usahakan berbicara sesuai dengan kebutuhan saja. Karena saat itu kita masih di sebuah kondisi momen rangkaian ibadah yang sangat istimewa. Karenanya dikaji oleh para ulama di sini. Boleh tidak? Riwayat ini mengisyaratkan bahwa Nabi SAW diajak bicara karena ada keperluan seorang sahabat setelah beliau turun dari mimbar. Mengisyaratkan boleh, dan pembicaraan ini panjang sekali, lama, sampai nunggu lama sekali, karena sahabat ini maju kemudian dibicara dengan Nabi sehingga butuh waktu panjang. Tapi sekali lagi hadis ini apa? Syadz. Kenapa? Karena riwayat yang lebih sahih mengisyaratkan ini bukan di hari Jumat. Cerita ini bukan di hari Jumat. Ya. Jadi kejadiannya di satu waktu itu, tapi yang riwayat yang lebih kuat, lebih sahih menyebutkan bukan di hari apa? Dari Jumat. Karena Imam Tirmidzi mengatakan was-sahihu maruya an Thabit an Anas qal, yang paling sahih adalah diriwayatkan dari Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala. Beliau berkata, uqimatis salatu fa akhadha rajulun bi yadin nabiy sallallahu alaihi wasallam fama zala yukallimuhu hatta na'asa ba'dul qaum wal haditsu huwa hadha. Beliau mengatakan, Anas berkata, ditegakkan salat, ditegakkan iqamah.
Fa akhadha rajulun bi yadin Nabi, maka ada seorang laki-laki memegang tangan Rasulullah. Artinya dia menemui Nabi, famazala yukallimuhu. Saat itu sahabat ini masih terus berbicara dengan Rasulullah, hatta na'asa ba'dul qaum. Sampai sebahagian jemaah itu ngantuk karena begitu apa? Lamanya. Beliau mengatakan, inilah hadis yang diriwayatkan tadi yang salah dalam penyampaian. Jadi bukan salat apa? Jumat. Ya, jadi ini bukan salat Jumat. Jadi disebutkan ini adalah salat Isya. Ini salat apa? Isya. Jadi terus udah qomat ini, Nabi berdiri, Nabi dengarkan, Nabi dialog, cerita panjang sampai yang berdiri itu sudah pada apa? Sudah pada ngantuk. Ini bukan salat Jumat. Ini hadisnya yang ini yang benar kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik. Jadi bukan salat Jumat. Jadi kembali ke pembahasan yang saya sebutkan tadi, untuk salat Jumat baik ya. Kalau tidak ada hajat untuk berbicara, tak usah bicara. Jadi kita hanya sibukkan diri dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti mau berbicara, selesai salat. Fantashiru fil ard. Allah mengatakan, menyebarlah kalian di atas muka bumi. Ya, kalau sudah bubar, ya silakan habiskan kosakata. Nah, ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan beberapa riwayat juga untuk menguatkan pendapat beliau. Di antaranya hadis berkaitan dengan idza uqimatus shalah fala taqumu hatta tarawni. Kalau qomat sudah ditegakkan, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Janganlah kalian berdiri sampai kalian apa? Melihatku. Artinya tatkala imam sudah keluar, maka bangkit. Ya, berarti salat jamaah akan ditegakkan. Kemudian nomor hadis 518. Masih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Laqad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'dama tuqamus shalah yukallimuhu ar-rajul yaqumu bainahu bainal qiblah fama zala yukallimuhu wa laqad ra'aitu ba'dana yan'asu min tuli qiyamin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ditegakkan iqamah, beliau diajak bicara oleh seorang laki-laki di mana beliau ini berdiri antara Nabi dengan kiblat. Dia maju, mungkin dia lihat ini momen yang paling pas mungkin ya untuk berbicara dengan siapa? Rasulullah SAW. Jadi beliau manfaatkan itu dan pembicaranya lama pula. Famazala yukallimuhu. Beliau terus ya berbicara dengan Rasulullah sampai aku melihat sebagian kami karena begitu lamanya berdiri Nabi sampai apa ngantuk. Ini sudah salat apa? Salat Isya. Ya, salat Isya kan memang sisa-sisa apa? Tenaga. Ya, artinya kalau kita aktivitasnya tinggi di siang hari, pada Isya itu sudah apa? Sudah lelah. Tinggal istirahatnya saja. Baik, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi intinya setelah imam turun dari mimbar boleh berbicara. Tapi sekali lagi diingatkan, ini diisyaratkan oleh beliau, berbicaralah sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun kalau tidak dibutuhkan, maka tetap fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai selesai apa? Selesai salat. Sampai disebutkan waktu yang mustajab di hari Jumat itu kapan? Ada satu waktu yang sangat singkat di hari Jumat yang tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah kecuali pasti Allah akan apa? Kabulkan.
Sebagian mengatakan, sebagian ulama berpendapat waktunya itu adalah tatkala khatib naik mimbar sampai selesai sholat. Berarti waktu-waktu ini kalau ada kesempatan kita berdoa itu mustajab. Jadi jangan kemudian waktu yang begitu sangat istimewa kita hanya habiskan untuk apa? Untuk ngobrol yang tidak bermanfaat. Kemudian bab ke 22. Babu majaa fil qiraati fi salatil Jum'ah. Bab tentang bacaan di salat Jumat. Beliau bawakan nomor hadis 519 dari Ubaidullah bin Abi Rafi' Maula Rasulillah. Budak yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah. Dikenal dengan kunyahnya Abu Rafi'. Namanya Ubaidullah. Beliau berkata, sahabat yang mulia ini berkata, istakhlafa Marwan Aba Hurairah alal Madinah wa kharaja ila Makkah. Marwan, yang dimaksud dengan Marwan ibn al-Hakam, menunjuk Abu Hurairah sebagai penggantinya untuk memimpin kota Madinah. Dan beliau pun safar, yakni Marwan bin Hakam keluar safar menuju kota Mekah. Jadi PLT ya mungkin bahasanya. PLT itu apa? Pelaksana tugas. Pelaksana tugas ya. Pelaksana tugas gubernur atau kepemimpinan di kota Madinah itu ditunjuk oleh Marwan bin Hakam tatkala beliau hendak ke kota Mekah. Yang ditunjuk adalah Abu Hurairah, sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sahar Abu Hurairah. Akhirnya apa yang diceritakan oleh Abu Rafi, fasalla bina Abu Hurairah yaumul Jumat. Ini kurang lebih tahun 60-an Hijriah ya. 64 atau 66, kurang lebih tahun 60-an Hijriah. Fasalla bina Abu Hurairah. Ya, sering kita sampaikan bahwa di zaman itu masjid di satu kota, masjid jaminya satu. Yang jadi imam, jadi khatib itu biasanya penguasanya, ya gubernur ya. Makanya kalau datang misalnya gubernur, misalnya dia yang lebih berhak jadi imam. Dia yang lebih berhak jadi imam dari yang lainnya. Datang wali kota takziah, ada orang yang meninggal, dia yang lebih berhak jadi imam jenazah. Maka tatkala Al-Hasan bin Ali meninggal, kala itu Husain datang, adiknya hadir, gubernur Madinah hadir. Maka dia mengatakan, maju, kalaulah bukan karena sunnah Nabi, aku tidak akan membiarkan ada orang lain mengimami saudaraku ini. Akhirnya yang mengimami bukan Husain. Jadi ini aturan dalam imam ya, aturan dalam imam. Nanti insyaallah juga babnya ada. Tapi masih panjang. Sabar sajalah. Ya, insyaallah kita akan sampai juga insyaallah taala di poin-poin pembahasan. Ya. Bosan enggak ya? Bosan ya? Bosan Pak? Masih 500 dari berapa ya? Nggak usah lah ditengok ya. Tapi nggak apa-apa juga, kita tengok lah. Kan kita ini orangnya kepo juga kan. Tabiat manusia itu memang pingin tahunya besar, tapi setelah tahu bingung. (3.956) hadis terakhir. Insyaallah Nabi bersabda, hadis terakhir, sesungguhnya Allah SWT telah hilangkan dari kalian
ubbiyatal jahiliyah wa fakhrah bil aba, mu'minun taqi fajirun syaqi wan nasu banu adam wa adam min turab. Ubbiyah itu apa artinya ya kalau diterjemahkan? Loyalitas atau ya masa jahiliyah. Wa fakhri bil aba, dan merasa bangga dengan nenek moyang. Itu sudah Allah hilangkan. Artinya tidak berlaku lagi itu dalam Islam. Ini setelah Nabi menaklukkan kota Makkah. Karena dahulu di masa jahiliyah itu ada pasar setahun sekali, itu bangga-banggakan keturunan. Bapakku, kabilahku. Kalau kalian ini budak kami semuanya ini, ya gitu deh. Kalau kami ini nanti maju lagi satu, kalian tidak tahu bagaimana kehebatan kami. Kami dari kabilah ini. Kalian tidak kenal si fulan, ini si fulan seperti ini. Ini semua sudah dihapus dalam Islam. Manusia itu hanya dua: beriman, bertakwa, fajir, jahat, sengsara. Soleh dan taleh, yang bertakwa dan yang tidak bertakwa, mukmin, kafir, hanya dua saja. Kemudian beliau mengatakan semua manusia ini adalah keturunan Adam, dan bapak kalian wahai manusia itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Jadi tak ada kelebihan. Ini kabilah apa? Enggak ada. Kalau dia tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, apapun yang dia punya tidak ada nilainya. Mau darahnya kalau di sayat keluar darah biru, memang enggak merah darah. Itu tidak ada gunanya kalau dia tidak bertakwa. Itu akhir hadis. Ya, tapi kita masih 500 berapa? 19. Sedangkan hadis terakhir yang kita baca tadi 3956. Ya, coba nanti dibagi-bagi aja ya. Kalau dalam 3956 ini dibagi berapa, sekali pertemuan berapa hadis. Ya, insyaallah 5 tahun kelar ini insyaallah. 5 tahun. Ya. Enggak apa-apa. Bosan ya? Bagaimana Pak? Perlu hiburan. Oh, perlu hiburan. Jadi kita ngaji di Danau Toba gitu ya. Jadi perlu hiburan. Jadi ada satu sistem pendidikan yang katanya menyenangkan, namanya sekolah alam, di mana kita belajar di sekitar kita ada alam yang sangat memukau, ada gemercik suara air yang mengalir, ada kicauan burung, ada angin sepoi-sepoi yang berhembus sehingga menggoyangkan daun-daun. Tapi sebenarnya kalau dalam sistem pendidikan itu nggak benar, nggak benar. Kenapa tidak benar? Karena seorang yang belajar itu sebenarnya dia harus fokus dengan yang dipelajari. Kalau tiba-tiba suara burung, wah, fokusnya hilang. Tiba-tiba dengar suara, ada ikan. Memang nggak ngantuk, tapi nggak masuk. Nah, gitu. Makanya sebagian para ulama kita dahulu mengatakan bahwa seorang penuntut ilmu, tatkala dia belajar, dia tidak melihat ke fasilitas. Ruangan sekian kali sekian itu sudah bagikan surga bagi dia. Karena dia sudah kecintaan kepada ilmu itu sudah masuk. Mau diletak dimanapun, dia bisa belajar. Ya bukan berarti saya nafikan apa tadi, refreshing misalnya. Jadi boleh kita buat program jalan-jalan, nggak apa-apa. Kan dulu pernah kan? Nah, buat, nggak apa-apa. Kita buat, tapi bukan berarti di sana kita belajar. Ya betul-betul santai gitu. Cerita, ngobrol. Ini menghilangkan kelelahan. Boleh. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajim muhadhil qulub.
Beliau katakan, istirahatkan hati jiwa kalian, karena sungguhnya hati dan jiwa itu juga akan merasakan lelah sebagaimana badan merasakan apa? Lelah. Makanya sistem pendidikan Islam juga memberikan istirahat, memberikan kesempatan pada waktu tertentu untuk ia bisa bersantai, bukan terus belajar. Tapi di saat belajar memang belajar. Makanya para ulama kita mengatakan, sebagaimana kita sebutkan, lebih susah belajar di sebuah ruangan yang penuh dengan keindahan daripada belajar di ruangan yang tidak ada apa-apa. Lebih mudah belajar di mana? Ruangan yang tidak ada apa-apa. Maka tatkala terjadi perdebatan antara Imam Muhammad bin Hazm al-Andalusi dari Spanyol, beliau ulamanya sangat luar biasa, namun punya watak yang keras ya. Beliau berdebat dengan seorang ulama sehingga beliau bisa mematahkan pendapat ulama tadi. Kalah dalam perdebatan masalah ilmu. Kiranya wawasan keilmuan Imam Muhammad bin Hazm jauh lebih luas. Maka yang ulama tadi mengatakan, ya mungkin sedikitnya wawasan ilmu saya, karena saya dulu serba kekurangan dalam menuntut ilmu. Sehingga jam sekian lampunya harus mati, karena tidak ada lagi apa? Tidak ada minyak untuk dihidupkan. Kalau Anda wajar, Imam Ibn Hazm itu garis keturunan dari pejabat, dari atas sampai bawah. Jadi kalau menghidupkan lampu itu 24 jam pun bisa. Jadi wajarlah wawasan Anda apa? Luas. Siang malam antum bisa belajar. Tak ada terkendala dengan apa? Dengan biaya. Kalau saya serba kekurangan, wajarlah. Paling pun saya bisa maksimal belajar siang hari, 12 jam saya bisa belajar. Kalau Anda 24 jam. Maka Imam Hazm menjawab, mohon maaf wahai temanku, saya dulu belajar di lampu-lampu yang digantungkan dengan gantungan-gantungan emas. Apa maksudnya? Sebenarnya kalau dari belajar, saya yang lebih susah belajar daripada kamu. Karena saya hidup di istana, saya hidup di keluarga yang serba mewah. Itu yang lebih sulit bagi saya untuk belajar sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya bisa apa? Belajar. Karena subhanallah kita akui bahwa tatkala dunia pendidikan kita memberikan fasilitas yang lebih di zaman ini, walaupun itu tuntutan sekarang, karena kalau tidak ada fasilitas orang nggak mau. Tapi kita akui dengan makin bagusnya fasilitas pendidikan kita, kualitas rendah. Itu diakui. Dulu kita belajar di pondok pesantren itu jalannya pakai obor. Tapi kita bisa menghafal. Sekarang susah ngapalnya. Begitu juga dengan pengajian. Dulu pengajian susah, naik sepeda, Masya Allah, keilmuannya luar biasa. Sekarang gitu masuk, keluar, lupa semuanya. Karena apa? Fasilitasnya apa? Banyak hal yang membuat kita itu tidak bisa fokus dengan apa? Dengan belajar tadi. Itu disebutkan oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah tatkala beliau menyebutkan tentang metode belajar seperti ini. Beliau mengatakan walau qad duqta min halwahu ta'man la atharta ta'alluma wajtahatta wa lam yashghalka anhu hawan muta'un. Beliau mengatakan kalau saatnya kau sudah merasakan manisnya ilmu, kata beliau, kata Imam Al-Ilbiri rahimahullah Abu Ishaq, juga dari Spanyol. Jadi banyak ulama kita dulu dari mana? Dari Spanyol. Banyak ulama terkenal dari Spanyol yang akhirnya kita kalah di sana, akhirnya dikuasai oleh orang-orang di luar Islam atau kufar. Beliau mengatakan kalau saat engkau sudah merasakan manisnya ilmu, maka pasti engkau akan lebih mendahulukan menuntut ilmu dan pasti engkau akan bersungguh-sungguh. Walam yashghalka anhu hawan muta'un. Engkau tidak akan disibukkan dengan kecenderungan kepada apapun. Jadi kalau dipilihkan antara misalnya main bola dengan menuntut ilmu, kita lebih karena sudah merasakan apa? Manisnya ilmu. Bahkan
engkau tidak akan, kata beliau, engkau tidak akan terlenakan oleh keindahan apapun yang ada di sekitar kamu. Kalau sudah merasakan apa? Manusia ilmu. Makanya ada beberapa ulama di bidangnya seperti Al-Jahil, itu beberapa kali jatuh beliau, disebutkan dalam sejarahnya, jatuh mungkin bahasanya ke selokan, jatuh ke lubang, jatuh ke paret gara-gara baca. Jatuh ya kan? Jatuh. Fokus apa? Belajar. Bahkan ada seorang ulama, maaf, karena sukanya dia dengan menuntut ilmu ini, apa katanya? Yang paling membuat aku berat itu adalah makan, katanya. Beban itu makan. Kenapa dengan makan saya tidak bisa apa? Belajar. Maka diakali, kalau makannya roti keras direndamnya dulu supaya langsung bisa nelan. Nah gitu. Jadi subhanallah, sampai ada di antara mereka Abu Hatim, tatkala buang hajat, aduh beban buang hajat nih, nggak bisa belajar katanya. Maka disuruh anaknya, kau baca dari luar, bapak dengar di dalam. Luar biasa. Itu ya jauh panggang dari api lah. Ya, kita belajar yang jadi beban. Taklim lagi, ya. Nasallahu salamul afiyah. Jadi boleh tadi usulan kalau mau dibuat program, bolehlah sekali-sekali kita buat program. Jalan-jalan Pak Iwan ya. Kemana Pak Iwan? Sabang. Jauh kali. Ya di mana kita bisa? Ya. Tapi bagusnya memang di tempat yang hilang sinyal itu bagus. Yang kemarin kita itu memang nggak ada pegang handphone, ya kan? Yang kita buat, ya sudah betul-betul cerita kita. Karena apa gunanya kita berangkat, akhirnya semuanya pegang handphone. Cari tempat yang memang nggak ada sinyal, udah kita bercengkrama, kita cerita, bagus. Ya, sebagaimana pernah kita lakukan sudah berapa tahun tuh ya? Udah 3 tahun ya? Sudah boleh lah diagendakan. Ya, tapi nggak wajib, ini sekedar usulan saja. Iya, nggak ada sinyal. Ya, insyaallah. Baik, kita lanjut para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Rafi menceritakan Abu Hurairah PLT-nya Marwan Ibn Hakam untuk kota Madinah tatkala beliau keluar safar ke kota Mekah. Ya tidak disebutkan untuk tujuan apa. Fasalla bina Abu Hurairah, maka Abu Hurairah pun mengimami kami di hari Jumat. Faqara'a surat al-Jum'ah. Di rakaat pertama beliau baca surat Jumat. Di rakaat kedua beliau baca idza ja'akal munafiqun. Qala Ubaidullah berkata, maka aku temui Abu Hurairah, faqultu lahu, aku berkata kepadanya, taqra'u bis surataini kana Aliyun yaqra'u bihima bil Kufah. Engkau telah membaca 2 surat yang biasa dibaca oleh Ali dahulu di kota Kufah. Jadi 2 surat ini juga dibaca Ali di hari Jumat. Kok bisa bertepatan gitu ya? Gitu pertanyaannya. Kamu baca, Ali juga seingat saya baca juga 2 surat di hari Jumat. Ini berarti ada sesuatu di balik ini. Ya mungkin kalau rakaat yang keduanya tidak sama, ya bisa saja kemungkinan ya bertepatan. Tapi ini rakaat pertama Jumat, rakaat kedua surat Munafiqun. Maka Abu Hurairah berkata, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihima. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW di hari Jumat membaca 2 surat ini. Jadi sunnah. Imam disunnahkan membaca surat Jumat di rakaat pertama, Al-Jumu'ah di rakaat pertama, dan surat Al-Munafiqun di rakaat kedua. Kemudian Imam Tirmidzi menambahkan, waruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fi salatil jum'ah bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat
Sabbihisma rabbikal a'la. Surat Al-A'la di rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Jadi 4 surat. Jumu'ah, Munafiqun, Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Kalau membaca selain 4 surat ini boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Tapi ini sunnah. Kemudian bab ke-23, nomor hadis 520, bab ma jaa fi ma yuqra'u fi salati subhi yaumal Jumat. Bab apa-apa yang telah datang, surat apa yang dibaca di salat subuh di hari Jumat. Salat subuhnya. Beliau bawakan riwayat dari Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u yaumal Jum'ah fi salatil fajr tanzilus sajdah wa hal ata 'alal insan. Rasulullah SAW membaca di hari Jumat di salat subuhnya tanzilus sajdah, yakni surat sajdah, alif lam mim as-sajdah. Ya, ini surat yang ma'ruf ya. Di dalam surat ini ada perintah untuk apa? Sujud. Ada perintah untuk sujud. Kemudian di rakaat yang kedua beliau membaca hal ata 'alal insan, surat Al-Insan. Ini sunnah di hari apa? Di hari Jumat. Tapi ingat, sebagai tambahan wawasan, para ulama kita menjelaskan bahwa surat Alif Lam Mim Tanzilus Sajdah ini diperintahkan atau dicontohkan Nabi dibaca di sholat subuh di hari Jumat bukan karena sujudnya, bukan karena ada sujud sajdahnya. Sujud sajdah maksudnya sujud yang apabila seorang membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, maka di situ ada isyarat untuk apa? Untuk sujud. Dan biasanya dalam mushaf kita ditandai itu. Kalau dalam surat Tanzilus Sajdah, surat As-Sajdah ini ada pada ayat ke berapa? 12 ya. 15. Iya 15. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Jadi tujuan surat ini dibaca bukan sujudnya. Ini banyak sebagian salah kaprah. Mereka menganggap bahwa tujuan salat subuh atau membaca surat ini adalah karena ada apa? Sujudnya. Karenanya mereka membacanya, membagi surat ini menjadi 2. Ada sebagian melaksanakan sunnah ini, tapi tidak sempurna pelaksanaannya. Jadi surat Sajdah itu dibagi 2. Jadi dia baca sampai ayat ke-20, kemudian sujud, kemudian lanjutkan naik, baca sampai ayat 20, kemudian ruku, kemudian sujud dan seterusnya selesai. Di rakaat yang keduanya dia lanjutkan ayat ke-21 sampai akhir. Padahal tujuannya itu bukan sujudnya. Tapi memang Nabi membaca ini surat di rakaat pertama, surat Al-Insan di rakaat kedua. Kenapa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan terus menerus Nabi membacanya. Karena di dalam 2 surat ini Allah SWT mengingatkan kita tentang hari kiamat. Dan kita pernah baca di pembahasan hadis sebelumnya tentang keutamaan hari Jumat. Tidaklah tegak kata Rasulullah kecuali di hari Jumat. Jadi seakan-akan imam disunnahkan untuk membaca itu mengingatkan para jemaah, ini hari Jumat loh. Dan kiamat itu tegak di hari Jumat, maka kita hendaknya melakukan apa? Persiapan, menyiapkan perbekalan kita untuk hari kiamat. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Yang kadang lebih heran lagi kita lihat sebagian nggak baca sajdah, tak baca Al-Insan, dia cari ayat yang ada sujudnya. Dia cari. Maka kita ingatkan tujuan surat ini dibaca bukan karena
sujud. Bertepatan di situ ada ayat sajdah, bertepatan. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bab ke-24, nomor hadis 521. Taib, nggak ada pertanyaan ya, kita cukupkan. Ada pertanyaan? Ada, silakan Pak. Iya, akhirnya. Sujud, boleh. Tapi dikasih tahu, jamaahnya kasih tahu dulu, diedukasi dulu. Kalau enggak, payah. Kalau imamnya rawatib dan terus menerus dia imam, kita kadang sudah tahu stylenya gimana. Ini imam kita ini kalau baca ayat sajdah biasanya dia sujud. Jadi kalau sudah baca ayat sajdah dimanapun tempat ayat tersebut sampai di akhir, seperti surat Al-Alaq tadi kan yang di akhir deh. Kan kita tahu imamnya ini sujud, kita ikut sujud ya. Allahu Akbar katanya langsung sujud apa saja sajdah, enggak ruku. Tapi kadang-kadang kita kan enggak tahu ada jamaah yang datang, makanya kalau imam itu akan baca ayat yang ada sujudnya, diedukasi, disampaikan. Nanti saya mau baca surat ini ya, nanti ada ayat sajdahnya, kita akan sujud. Yang kasihan kan perempuan juga. Hancur salatnya. Allahu Akbar. Rukuk dia, kita sujud, kita ialah salah pun nengok imam terus ikut sampai belakang kan. Yang jadi panduannya saf pertama imam, saf kedua, saf pertama terus nampak. Yang perempuan pakai tabir. Subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim. Dah Allahu Akbar lu. Allahu Akbar lagi nih kan. Bingung deh. Ya. Bingung lagi. Kemudian baca lagi, dia sami Allah liman hamidah. Ya, jadi diedukasi. Makanya di zaman Nabi SAW, sebagaimana pernah kita katakan, takbir ini tidak ada. Jadi tetap mereka panduannya ke saf-saf yang depan. Ya. Jadi intinya disampaikan. Boleh tidak kita sujud di akhir surat Al-Alaq sebagaimana pertanyaan? Boleh. Disunnahkan juga. Tapi edukasi sampaikan. Saya akan baca surat Iqra. Nanti ada sujud di akhir, kita akan sujud sajdah. Kemudian setelah sujud sajdah kita akan bangkit lagi. Bangkit lagi baca surat lagi. Kalau bangkit langsung ruku nggak apa-apa juga. Kalau baca surat yang lain misalnya ditambah dengan surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha, enggak apa-apa. Wallahu a'lam. Tapi intinya di edukasi. Apalagi ini sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau tidak, khawatirnya jadi pembicaraan. Ya, wallahu a'lam. Nah. Cukup yang lain? Ini dikasih kesempatan nggak ada nanya ya? Baik, alhamdulillah kita selesai. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.